Marilah kita melihat isi dari Mazmur 119 ayat 197 sampai 148. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam Mazmur 119 tadi ada seorang penuntut yang hidup di hadapan Allah. Ia memadukan suruhannya di hadapan Allah, yaitu doanya, dengan penuntutannya membaca firman Allah. Dalam Yohanes 15 ketika membicarakan janji pengabulan doa, Tuhan menunjukkan kepada kita dari aspek lain bagaimana seharusnya kita memadukan doa kita dengan pembacaan Alkitab. Doa akan dijawab berdasarkan dua hal. Pertama, kita harus tinggal di dalamnya. Kedua, firman-Nya juga harus tinggal di dalam kita. Bila seseorang membaca Alkitab lebih banyak daripada berdoa, dia akan jatuh ke dalam doktrin harfiah dan peraturan. Kondisi rohaninya seringkali tenggelam dan kering layu. Jika lebih banyak berdoa daripada membaca Alkitab, bisa terjangkit gila rohani. Perlu seimbang. Setiap kali kita berdoa, kita harus menjamah firman Allah, dan setiap membaca Alkitab harus dipadukan dengan doa. Dalam Efesus 5 ayat 18-20 bahwa hendaklah kita dipenuhi dengan roh. Selanjutnya, bahwa kita seharusnya berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati, dan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita kepada Allah. Dalam Kolose 3 ayat 16-17, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kita. Selanjutnya bahwa kita seharusnya menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani dengan kasih karunia mengucap syukur kepada Allah dalam nama Tuhan. Kedua bagian dari Alkitab tersebut membicarakan bagaimana orang-orang Kristen memuji dan bersyukur kepada Allah. Tetapi penyebab berbeda. Yang satu karena di dalamnya dipenuhi roh, sedangkan yang lain karena di dalamnya dipenuhi firman Tuhan. Dengan menggabungkan kedua bagian ini, kita dapat melihat bahwa baik membaca Alkitab maupun berdoa adalah sesuatu yang manusia alami di dalam roh itu. Anda tidak dapat memisahkan firman dari roh. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kemudian, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang yang membaca Alkitab secara tepat pastilah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di luar Tuhan hanya melatih pikirannya untuk mengerti, tetapi tidak pernah dapat menggunakan rohnya untuk menjamah firman. Mari kita perhatikan saudara Josh Muller yang menangani sebuah panti asuhan di Inggris. Dia adalah seorang yang pada abad ke-18 berdoa dan membaca Alkitab dan berdoa. Dalam autobiografinya, ia berkata bahwa setiap pagi ia menggunakan waktu untuk menghampiri Tuhan. Anda tidak dapat mengatakan ia hanya membaca Alkitab, juga tidak dapat mengatakan ia hanya berdoa. Josh Muller adalah satu teladan yang paling tepat. Di hadapan Tuhan ia sangat hidup dan segar, juga teguh dan mantap. Apakah makna doa? Doa adalah saling kontak antara manusia dengan Allah. Dikatakan dari diri Allah sendiri, hakikinya sudah sempurna. Tetapi dikatakan dari cerita Allah dalam alam semesta, ia masih memerlukan manusia untuk berkoordinasi. Tanpa gereja sepertinya Kristus kurang lengkap. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Allah menciptakan roh di batin manusia. Karena itu kita memiliki roh di batin kita. Setelah ia selesai mengadakan kedua persiapan ini, ia menaruh dirinya sendiri di hadapan manusia dalam rupa pohon hayat, pohon kehidupan, agar manusia dapat menerimanya, mendapatkannya sebagai hayat di Kejadian pasal 1 dan 2.
Kita dapat menerima Allah ke dalam kita dan mengasimilasi Dia, menjadikan Dia unsur kita. Tujuan kekal Allah untuk mengekspresikan Dia secara lahiriah melalui manusia. Doa yang sejati adalah saling kontak antara Allah dengan manusia. Apabila dalam doa manusia tidak menjamah atau mengontak Allah, dan Allah tidak menjamah atau mengontak manusia, doa tersebut di bawah standar normal. Setiap doa yang memenuhi standar adalah doa yang saling mengalir dan saling kontak antara Allah dengan manusia. Setiap doa yang benar-benar memenuhi standar pasti memiliki keadaan saling mengalir antara Allah dengan manusia, sehingga manusia dapat menjamah Allah dan Allah dapat menjamah manusia. Karena itu, makna doa yang paling tinggi dan paling tepat adalah saling kontak antara Allah dengan manusia. Kemudian makna doa yang lain adalah doa adalah manusia menghirup Allah, mendapatkan Allah, dan didapatkan oleh Allah. Satu doa yang sejati juga berarti manusia menghirup Allah, seperti menghirup udara. Hasilnya bukan hanya Allah didapatkan oleh Anda dan menjadi kenikmatan Anda, tetapi juga seluruh diri Anda akan ditaklukkan oleh Allah. Berpaling kepada Allah, sepenuhnya didapatkan Allah. Semakin banyak berdoa, Anda akan semakin dipenuhi Allah, semakin ditaklukkan Allah, didapatkan oleh Allah. Bila hasil dari satu doa berupa pemenuhan terhadap satu hal tertentu tanpa mendapatkan Allah atau didapatkan Allah, maka doa itu adalah doa yang tidak lulus, gagal. Puncak dari suatu doa seharusnya mengakibatkan pendoa lebih banyak mendapatkan Allah dan lebih banyak didapatkan oleh Allah, walaupun hal yang dia minta kepada Allah juga dikabulkan. Makna selanjutnya adalah doa adalah manusia bekerja sama dengan Allah, membiarkan Allah mengekspresikan dirinya sendiri dan kehendaknya melalui manusia untuk menggenapkan kehendaknya. Bila melakukan dua hal di atas, dua makna tadi, pasti bisa berkoordinasi dengan Allah, bekerja sama dengan Allah, dan memberikan Allah mengekspresikan dirinya sendiri dan kehendak hatinya dari dalamnya dan melaluinya, dan akhirnya merampungkan kehendak Allah. Roma 8 ayat 26-27 bahwa kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh Kudus berdoa di dalam kita menurut kehendak Allah. Kita tidak tahu doa yang memenuhi standar dan yang menjamah kehendak Allah. Inilah kelemahan kita. Tapi syukur kepada Allah, justru dalam kelemahan inilah Roh itu menolong kita dan berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Doa yang sejati adalah doa yang melibatkan dua persona. Roh Kudus berbaur dengan manusia, mengenangkan manusia dan bersatu dengan manusia dalam doa. Dua persona menyatakan doa yang sama pada waktu yang sama. Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bersungguh-sungguh berdoa berarti berdoa dengan doa atau berdoa dalam doa. Inilah yang dimaksud dengan doa dua persona. Elia berdoa dengan doa roh itu yang ada di dalam dirinya. Karena itu dapat dikatakan bahwa doa Elia adalah Allah berdoa kepada dirinya sendiri di dalam Elia. Saudara Andre Murray, kaum beriman yang lalu, pernah berkata bahwa doa yang sejati adalah Kristus yang berumah di dalam kita, berdoa kepada Kristus yang duduk di atas tahta. Kristus berdoa kepada Kristus sendiri. Ini kedengarannya aneh, tetapi dalam pengalaman kita memang demikian. Roma 8 ayat 27, ada kalimat yang mengatakan roh itu sesuai dengan kehendak Allah berdoa. Dalam bahasa aslinya tidak ada kata kehendak. Maksudnya Roh Kudus berdoa di dalam kita sesuai dengan Allah, yaitu Allah berdoa di dalam kita melalui rohnya. Jadi doa demikian pasti menyatakan diri Allah sendiri, tentunya juga menyatakan kehendak Allah sendiri. Doa yang sejati pasti akan membuat diri kita sepenuhnya berbaur dengan Allah, menjadi orang yang berpersona dua,
Ketika Anda berdoa, dialah yang berdoa. Dan ketika ia berdoa, Anda juga berdoa. Hasilnya, Anda bukan hanya berkoordinasi dengan Allah, tetapi juga bekerja sama dengan Allah, sehingga diri Allah dan maksud hatinya dapat dinyatakan melalui Anda. Akhirnya merampungkan kehendak Allah. Inilah doa sejati yang sesuai dengan Alkitab. Yudas ayat 20, berdoalah dalam Roh Kudus. Doa Anda haruslah merupakan pernyataan dari dua persona, Anda dan Roh Kudus. Berdoa sebagai kesatuan. Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Roh di sini bukan mengacu kepada Roh Kudus, tapi juga termasuk roh manusia kita. Alkitab adalah Allah mengembuskan dirinya sendiri, sedangkan berdoa adalah kita menghirup Allah masuk. Kita membaca Alkitab dan berdoa berarti kita menghirup Allah ke dalam kita. Doa yang sejati selalu berjalan dengan Alkitab, yaitu mengembus dan menghirup di hadapan Allah, sehingga kita dan Allah, Allah dan kita berkontak satu sama lain dan mendapatkan satu sama lain. Hasilnya kita sepenuhnya berkoordinasi dengan Allah, bekerja sama dengan Allah. Ya, uraian ini tadi diambilkan dari sumber buku berjudul Doa dari Witness Lee, terbitan Jasperin, bab 1 yang saya ringkas. Tuhan semoga memberkati. Amin.